Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu di hari Minggu, walaupun melalui online. Kami percaya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan karena itu kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah di mana kami berada. Urapi kami, buka hati pikiran kami, sebab apa yang akan kami dengar adalah perkataan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Kiranya setiap kata kalimat yang kami dengar dari firman-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, sehingga kami diberkati dan melalui kebenaran firman-Mu kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di Markus pasalnya yang kedua pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa menghapus dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Markus pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, saya mau katakan dengar baik bahwa iman sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan seorang Kristen. Amin. Karena dengan iman, dosa seseorang dapat diampuni. Dengan iman, seseorang dapat mengalami kesembuhan. Dan yang lebih pentingnya bahwa dengan iman, jiwa seseorang pasti akan diselamatkan. Iman yang dimaksud di sini berbicara tentang ketekunan dan keteguhan seseorang yang terus-menerus percaya
dan bersandar kepada Tuhan. Dalam teks sebelumnya, kalau kita baca di pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45, sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ia tidak lagi dengan terang-terangan memberitakan firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal 1 pada ayat yang ke-44 dikatakan begini. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak dengan terang-terangan lagi memberitakan firman Tuhan? Jawabannya karena Tuhan Yesus tahu bahwa belum waktunya, belum saatnya untuk orang-orang tahu siapa dirinya. Pada waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dikatakan bahwa setan-setan pun mengenal dia. Itu kalau kita baca di Markus pasal 1 pada ayat 34 dikatakan begini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi setan-setan itu mengenal Tuhan Yesus. Tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus menghindar dari orang-orang yang mencari dia. Sehingga beberapa saat barulah Yesus kembali lagi ke Kapernaum untuk memberitakan firman Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus berada di Kapernaum, berita atau informasi tentang dirinya telah menyebar di penduduk kota itu. Sehingga ketika Yesus hadir, banyak dari antara mereka yang hadir atau yang datang untuk mendengarkan Yesus memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, Kapernaum adalah bagian dari Galilea. Jadi ketika Yesus berada di Galilea, berita tentang dirinya sudah tersebar di Kapernaum. Saya yakin itu. Kalau bisa dikatakan Yesus adalah aktor yang terkenal pada waktu itu, kedatangan Tuhan Yesus ke Kapernaum menjadi pokok pembicaraan, menjadi topik yang begitu hangat, atau boleh dikatakan menjadi topik terhangat. Orang-orang banyak itu seperti menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus memberitakan Injil. Dan dalam perikop ini yang kita baca, kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Pertanyaannya adalah, siapakah orang lumpuh itu? Mengapa Yesus menyembuhkan dia? Nah, dalam bacaan ini, saudara, di Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, ada beberapa pokok penting yang akan kita renungkan. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan begini di ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Perhatikan, ada 4 orang yang menggotong seorang lumpuh untuk dibawa kepada Yesus. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah datang kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya kan?
Yesus adalah alamat yang tepat untuk kita datang membawa semua pergumulan kita. Orang lumpuh dan keempat orang itu datang kepada siapa? Kepada Yesus. Pertanyaannya adalah siapa dia? Siapa Yesus? Sehingga mereka ini ingin bertemu dengan dia. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia adalah Yesus Kristus. Mereka dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus, bukan hanya sekedar untuk mengetahui siapa Yesus itu, tetapi mereka sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Amin. Pada saat Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, saat itulah mereka, keempat orang itu, datang dengan sungguh-sungguh dan membawa teman mereka yang lumpuh itu kepada Yesus. Karena banyak orang yang hadir untuk melihat Tuhan Yesus, maka dikatakan di dalam Alkitab bahwa rumah itu tidak ada tempat lagi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, rumah orang Yahudi pada saat itu dibangun dari batu, mempunyai atap yang datar yang terbuat dari campuran lumpur dan jerami, dan di luar ada tangga yang menuju ke atap rumah. Pada pagi hari pintu rumah terbuka dan siapa saja bisa keluar masuk melaluinya. Pintu rumah tidak pernah tertutup, terkecuali pemilik rumah itu menginginkan suasana yang sangat pribadi bersama dengan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pintu yang terbuka itu bermakna undangan terbuka kepada siapa saja yang mau masuk. Di rumah itu tidak memiliki pekarangan dan pintu terbuka langsung ke jalan. Demikianlah dengan sekejap tentu banyak orang yang datang, dan juga termasuk dari mereka yang datang adalah seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang lain temannya untuk mendengarkan Yesus. Karena banyak orang yang berdatangan pada waktu itu, maka ada tindakan yang diambil oleh keempat orang yang mengusung teman mereka yang lumpuh itu. Mereka mencari cara bagaimana sehingga teman mereka yang lumpuh ini dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun tidak ada tempat bagi mereka untuk masuk, tetapi perhatikan, mereka dapat menggunakan cara yang lain untuk masuk. Ternyata mereka mengambil satu tindakan untuk membawa orang lumpuh itu, yaitu melalui atap rumah. Demikian yang dikisahkan di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa ketika mereka membawa teman mereka yang lumpuh itu, naiklah mereka ke atas atap dan mereka melepaskan atap rumah itu dengan menurunkan teman mereka yang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Penulis Injil Lukas dalam tulisannya, kalau kita baca dalam Lukas pasalnya yang kelima pada ayat 19, mengatakan bahwa karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan bagaimana cara mereka sehingga mereka dapat menurunkan orang lumpuh itu. Bisa saja mereka jatuh ketika mereka naik tangga misalnya saat membawa orang lumpuh itu. Akan tetapi apa yang bisa kita lihat di sini, karena iman dari keempat orang itu yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus,
maka mereka berusaha bagaimanapun caranya, yang terpenting mereka dapat membawa temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi perhatikan, ada kerjasama antara mereka. Mereka bersama-sama menolong temannya yang lumpuh itu. Ada kerinduan untuk datang kepada Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ada tindakan yang diambil oleh mereka, yaitu apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun persoalanmu hari-hari ini, mari datang kepada Yesus. Dia akan mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Yesus adalah cara terbaik untuk kita dapat menyelesaikan setiap persoalan. Yang kedua, percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapakah orang lumpuh itu sehingga Yesus menyembuhkannya? Orang lumpuh itu tidak diketahui siapa namanya, Bapak Ibu. Dari manakah ia berasal dan tinggal di mana? Tidak diketahui. Apakah orang lumpuh ini sudah mengalami kelumpuhan sejak lahir, atau karena ia mengalami sebuah problem yang membuat dia menjadi lumpuh? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kisah ini Alkitab tidak menjelaskan orang itu mengalami lumpuh karena apa. Tetapi Alkitab hanya menceritakan atau menyebutkan bahwa ia adalah seorang yang lumpuh. Tetapi apabila kita perhatikan dengan saksama, maka kita akan menemukan jawabannya di ayatnya yang kelima di Markus pasalnya yang kedua. Itu dikatakan begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini berarti bahwa orang lumpuh itu sakit karena dosanya. Yesus kan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti Yesus tahu bahwa kelumpuhannya itu karena dosa. Karena apa, Bapak Ibu? Dosa. Ada dosa yang dilakukannya. Bukan saja keempat temannya yang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit temannya, tetapi orang lumpuh itu juga percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Nah, keempat orang itu tidak sekedar datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Tidak sekedar datang untuk memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit temannya. Tetapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Yesus sanggup memulihkan orang lumpuh itu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka percaya? Ya, jawabannya karena mereka tahu bahwa Yesus berkuasa. Yesus berkuasa atas penyakit yang dialami oleh temannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah memiliki iman seperti keempat orang itu yang mau datang kepada Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh itu? Ini pertanyaan yang saudara jawab sendiri. Ketika dalam masalah dan pergumulan, apa tindakan yang kita ambil? Atau apa keputusan kita? Apakah kita mau datang kepada Yesus meminta pertolongan? Ataukah kita mengandalkan kekuatan kita? Bapak Ibu ingat, mengandalkan kekuatan berarti terkutuk. Mengandalkan orang-orang yang di sekeliling kita adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika dalam masalah dan pergumulan, tindakan yang harus kita ambil adalah
datang kepada Yesus dan percaya bahwa Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Ya, karena kita percaya maka kita datang, bertindak. Amin. Jadi karena kita percaya maka kita bertindak. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita semua hari ini adalah, apakah kita sudah memiliki iman seperti keempat orang itu yang mau datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan temannya yang lumpuh itu? Ketika dalam masalah dan pergumulan, apa tindakan yang kita ambil atau apa keputusan kita? Apakah kita mau datang kepada Yesus meminta pertolongan, ataukah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang di sekeliling kita, atau apa yang menjadi solusi kita? Kita tidak hanya percaya, tetapi dalam tindakan iman kita juga harus datang kepada Yesus yang berkuasa atas hidup kita, dan karena Dia sanggup memulihkan hidup kita. Jadi kita bukan hanya sekedar datang meminta, tetapi yang pertama-tama kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Karena iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Kita percaya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, dan berarti kita harus datang kepadanya. Amin. Karena kita percaya, maka kita melakukan. Betul? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita, maka kita datang kepada Dia di dalam doa. Amin. Nah, kita lihat dampak tindakan iman. Ya kan? Jadi datang itu merupakan sebuah tindakan iman. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak hanya percaya, tetapi dalam tindakan iman kita juga harus datang kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita, karena Dia sanggup memulihkan hidup kita. Nah, kalau kita bertindak dengan iman, nah kita akan lihat apa yang dialami orang lumpuh ini setelah tindakan iman yang diambilnya untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apa dampaknya? Yang pertama, dosanya diampuni. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa Yesus mengatakan hal itu? Mengapa Yesus tidak langsung mengatakan, "Hai anakku, bangkitlah dan berjalanlah," sehingga membuat orang-orang Yahudi bertanya-tanya, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi dalam pandangan mereka mengaitkan dosa itu dengan penderitaan. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menderita, maka pasti orang itu telah berbuat dosa. Jadi dosa penyebab penderitaan dan sakit penyakit. Kalau kita melihat sampai saat ini, ada orang yang menderita karena sakit penyakit, kesalahan, dan karena dosa yang dilakukan. Jika kita mengingat kisah Ayub dengan penderitaan yang dialaminya, di mana sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa Ayub menderita karena dosanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pasti tahu bahwa orang lumpuh itu sakit karena dosanya. Memang Alkitab tidak secara gamblang mengatakan apa dosa orang lumpuh itu. Tetapi apa yang Yesus katakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Bukan saja karena konsep berpikir orang-orang Yahudi yang mengaitkan dosa dengan penderitaan, tetapi di dalam kemahatauannya Tuhan Yesus tahu dosa orang lumpuh dan kemudian mengampuninya. Tidak hanya dosanya yang diampuni Bapak Ibu, tetapi perhatikan, orang lumpuh itu juga
diselamatkan. Ada sesuatu yang terjadi. Ia yang dulunya orang berdosa kini menjadi warga kerajaan Allah. Itu yang pertama. Dampak dari tindakan iman. Dosanya diampuni, dia diselamatkan. Dia menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Yang kedua, di ayat 11 dikatakan begini. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kita melihat di sini ada 3 kata kerja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bangunlah, angkatlah, dan pulanglah. Bangunlah, angkatlah, dan pulanglah. Apa sebenarnya yang Yesus mau sampaikan melalui perkataannya bangunlah, angkatlah, dan pulanglah? Sebenarnya yang Yesus mau katakan di sini bahwa ia berkuasa atas penyakit dan dengan perkataannya itu membuktikan bahwa dia berkuasa. Betul? Orang yang lumpuh itu disembuhkan. Bukan saja sembuh secara jasmani, tetapi juga sembuh secara rohani. Jadi lihat, tindakan iman dari orang lumpuh dan teman-temannya itu, lihat, perhatikan, dosanya diampuni dan kemudian dia diselamatkan. Tapi yang kedua, dia mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga, Yesus dimuliakan. Di ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau saya buat perbandingan terjemahan, kalau dalam terjemahan lama dikatakan begini, semua orang yang melihat hal itu sangat heran dan mereka memuji Allah begini, kita belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Itu terjemahan lama. Dalam terjemahan Alkitab Berita Baik dikatakan begini, di hadapan mereka semua orang lumpuh ini bangkit, mengangkat tikarnya dan segera keluar. Semua orang di situ tercengang-cengang lalu mereka memuji Allah. Mereka berkata bahwa belum pernah kami lihat perkara seperti ini. Jadi perhatikan, ia orang lumpuh itu langsung bangkit, segera mengangkat tilamnya dan pergi dari rumah itu. Hal inilah yang menyebabkan atau membuat orang-orang Yahudi takjub, sehingga mereka memuliakan Allah. Karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat hal seperti ini. Karena keteguhan dan kepercayaan atau iman dari keempat orang itu, sehingga memberikan dampak yang sangat besar, yaitu apa? Nama Yesus dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, apa yang membuat atau menghalangi kita untuk sungguh-sungguh datang dan berserah kepada Yesus? Seringkali kita bimbang, kita khawatir, bahkan kita meragukan kuasa Tuhan di saat kita menghadapi masalah seperti sakit penyakit atau pelayanan ke depan atau kehidupan lama kita yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga menghalangi kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita yang sering bimbang, kita yang sering ragu, pada saat ini saya mau katakan dengar baik, percayalah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Dan kita tidak perlu takut karena ada jalan keluar dikala kita mengalami masalah. Ada kesembuhan dikala kita mengalami sakit penyakit. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup
memulihkan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah memiliki iman seperti keempat orang itu yang membawa teman lumpuhnya itu mau datang dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada dia? Jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Jawabannya ada dalam diri kita dan kita yang lebih tahu. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh dan kita bertindak dengan iman. Kita mau datang kepada Tuhan karena Dia yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati, sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Kiranya firman hari ini akan membuat iman kita makin teguh sehingga kita memiliki iman yang berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari seorang lumpuh yang dibawa oleh keempat teman-temannya untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus sehingga Engkau menyembuhkannya, mengampuni dosanya, dan dia dipulihkan. Terima kasih, kami bawa seluruh hidup kami kepadamu. Engkau sanggup menolong kami, menyembuhkan penyakit kami, melupakan dosa dan kesalahan kami. Kami bawa seluruh hidup kami kepada Tuhan, dan kami akan mengalami pemulihan. Terima kasih, firman sudah kami dengar, bukan untuk kami lupakan. Kami lihat yang pertama orang itu datang kepada Yesus karena dia percaya. Dan karena itu ada dampak dari tindakan iman yang dia lakukan. Dia disembuhkan, dia juga diselamatkan. Nama Yesus juga dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan mari kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin.